Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Untari Wibawati SPSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ulfa Kumalasari dengan NIM 2319089. Nah, di sini saya sedikit akan menyampaikan materi mengenai UAS tentang tematik kelas 5 SD, yaitu materi tentang pengolahan data. Langsung saja simak penjelasan dari kami di video berikut ini. Langsung saja, yaitu mengumpulkan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Contoh data, misalnya data kehadiran siswa di suatu sekolah dan data sensus penduduk. Selanjutnya, ada beberapa metode dalam pengumpulan data, di antaranya yaitu pencatatan langsung, yang kedua kuesioner atau angket, dan yang ketiga mengambil data dari sumber yang sudah ada. Selanjutnya, data dapat mudah dipahami jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari pada pengolahan data kelas 5 SD yaitu yang pertama, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Yang kedua, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Yang keempat, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Yang kelima, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Dan yang terakhir, yang keenam, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Langsung saja yang pertama, yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Nah, perhatikan data berat badan dalam kilogram siswa kelas 5A berikut ini. Terdapat beberapa angka yang terdiri dari 37, 35, 36, 38, dan seterusnya. Dari data di atas, kita bisa memperoleh informasi sebagai berikut. Membaca data. Berat 35 yaitu 2 siswa. Berat 36 sama dengan 3 siswa. Berat 37 yaitu 4 siswa. Berat 38 yaitu 5 siswa. Berat 39 yaitu 3 siswa, dan berat 40 yaitu 3 siswa. Nah, sekarang menafsirkan data. Yang pertama, berat badan tertinggi yaitu 40 kg. Berat badan terendah yaitu 35 kg. Selisih berat badan tertinggi dan terendah adalah 5 kilo. Yang kedua yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Nilai banyak siswa. Nilai 6 banyak siswanya yaitu 6. Nilai 7 banyak siswanya 5. Nilai 8 banyak siswanya yaitu 4. Dan nilai 9 banyak siswanya adalah 3. Informasi yang bisa diperoleh adalah yang
mendapat nilai 6 ada 6 siswa. Yang mendapat nilai 7 ada 5 siswa. Yang mendapat nilai 8 ada 4 siswa. Dan yang mendapat nilai 0 ada 3 siswa. Contoh menafsirkan. Nilai tertinggi adalah 9. Nilai terendah adalah 6. Selisih nilai tertinggi dan terendah yaitu 3. Yang ketiga yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, diagram gambar sendiri merupakan diagram yang menyajikan data menggunakan gambar untuk mewakili banyak datanya. Satu gambar dapat mewakili jumlah tertentu. Berikut data pekerja orang tua kelas 5B. Informasi yang bisa diperoleh yaitu orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS. Ada 3 kali 2 sama dengan 6 orang. Yang kedua, orang tua siswa yang bekerja sebagai pedagang ada 4 kali 2, yaitu 8 orang. Nah, paling banyak orang tua bekerja karyawan swasta, yaitu 10 orang. Paling sedikit orang tua siswa bekerja sebagai petani, yaitu 4 orang. Nah, yang keempat yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, pada diagram batang ini, tinggi batang menunjukkan banyaknya data. Perhatikan contoh berikut. Lihat gambar di samping ya, teman-teman. Nah, berdasarkan diagram batang di atas, bisa disimpulkan sebagai berikut. Pertama, jumlah siswa kelas 1 yaitu sama dengan 40 anak. Jumlah siswa kelas 2 sama dengan 45 anak. Jumlah siswa terbanyak adalah kelas 3 yaitu 50 anak. Jumlah siswa kelas 4 ada 40 anak. Jumlah siswa kelas 5 35 anak. Jumlah siswa yang paling sedikit kelas 6 yaitu 30 anak. Dan jumlah seluruh siswa adalah 40 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 35 ditambah 30. Jumlahnya yaitu 240 anak. Selanjutnya yang kelima yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Pada diagram garis, banyaknya data ditujukan dengan titik-titik yang dihubungkan menjadi garis. Perhatikan contoh hasil panen padi berikut ini. Nah, berdasarkan diagram garis di atas, bisa kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, hasil panen tahun 2018 adalah 30 ton. Tahun 2020, 40 ton. Yang kedua, jumlah panen terbanyak adalah tahun 2019, sebanyak 50 ton. Yang ketiga, jumlah panen paling sedikit adalah tahun 2017, yaitu 20 ton. Dan jumlah panen selama 4 tahun yaitu 20 ditambah 30 ditambah 50 ditambah 40 sama dengan 140 ton. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, satu lingkaran penuh dibagi menjadi beberapa bagian. Nilai setiap bagian biasanya dinyatakan dalam bentuk persen.
Nah, perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Berdasarkan diagram lingkaran di atas, bisa kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, siswa gemar lari yaitu 10/100, karena persen ya, harus per 100 dikali 30 sama dengan 3 siswa. Siswa gemar basket yaitu 20/100 kali 30 sama dengan 6 siswa. Siswa gemar badminton yaitu 30/100 kali 30 sama dengan 9 siswa. Siswa gemar sepak bola yaitu 40/100 dikali 30 yaitu 12 siswa. Maka olahraga yang paling disukai siswa adalah sepak bola, dan olahraga yang paling tidak disukai siswa yaitu lari. Nah, tadi sudah saya sampaikan sedikit materi mengenai pengolahan data kelas 5 SD. Sekarang kita coba latihan soal ya teman-teman. Nah, berikut latihan soal pengolahan data. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, berdasarkan diagram di atas, tahun berapakah penjualan beras CV Sukamakmur paling sedikit? Nah, sekarang pembahasannya. Soal di atas adalah pertanyaan tentang penjualan beras yang paling sedikit. Nah, berdasarkan data di atas, maka penjualan beras paling sedikit adalah pada tahun 2018. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.